Yo kita bahasakan calon lah. Simsar. Oh yes. Simsar. Simsar keliru balik. La talaqau rukban iki napa? La talaqau jangan mencegat rukban kafilah dagang. Kafilah dagang. Wala bai hadirun libat. Berjual dengan hadir libat. Bai hadir ya hadir itu apa ya? Penduduk sekitar. Bat itu penduduk luar. Itu. Pun lah bahasa kita. Aja. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad Ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan fikih jual beli. Kita sampai di hadis nomor 688. Ini nanti dibaca jadi satu saja karena ini temanya ada yang sama gitu ya. Dibaca dari satu hadis 688 sampai 690 dibaca semua. 690. Langsung gitu. Iya. Silakan musannif rahimahullah taala wa Paus dan dari Paus an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi la talaqau rukban janganlah kalian mencegat kafilah dagang wala yabi dan janganlah kalian menjual hadirun kepada orang yang mukim hadirun ya orang yang mukim, penduduk sekitar dibatin untuk penduduk yang luar. Itu aku mengatakan di Ibnu Abbas kepada Ibnu Abbas ma qauluhu apa ucapannya wala yabi dan janganlah patenan. Abang bin abang kaisa. Wala yabi dan janganlah menjual hadirun orang yang penduduk sekitar dibatin untuk orang yang penduduk luar. Qala berkata la yakunu janganlah menjadi tidak menjadi lahu baginya mismarun simsaran maklah nopo calo muttafaqun alaih hadis riwayat Muslim wa Bukhari dan hadis dari Imam Bukhari. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqul jalab maksudnya ini apa? Janganlah la talaqul jalab itu sama dengan la talaqur rukban tadi. Jangan mencegat al jalab itu barang-barang datang. Jangan mencegat barang-barang yang datang. Man turukia maka barang siapa yang mencegat fasturia maka hendaknya membeli minhu. Fasturiha lalu. Di sini fa ini lalu bukan lalu membeli minhu darinya. Lalu membeli darinya. Lalu dibeli darinya. Lalu dibeli darinya. Fasturia lalu dibeli minhu darinya. Faida maka apabila datang sayyiduhu suqa pemilik pasar. Pemilik barang itu. Suqa ini maksudnya barang itu. Sayyiduhu kan. Sayyiduhu pemiliknya. Asuko ke pasar. Bahwa maka dia bilfiyari memiliki pilihan. Iya. Rawahu Muslim hadis Muslim. Wa anhu dan darinya radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a untuk menjual hadirun orang yang mungkin dibatin untuk orang luar wala dan tidak tanajatu mendawai wala tanajasu berbuat najis
berbuat najis, Yeah. dan tidak berbuat najis, wala dan tidak yabi'ur rajulu menjual seorang laki-laki ala bayi akhiri di atas penjualan saudaranya, wala yaktubu dan tidak berkhutbah, melamar, dan tidak pula melamar ala khidbati akhiri di atas lamaran saudaranya, wala tas'alu dan tidak mempertanyakan, tidak meminta al-mar'atu seorang wanita talaqa ukhtiha mentalak saudarinya litak fa'a untuk dia mengisi ma fi ina'iha apa yang ada bukan mengisi afan, litak fa'a supaya dia bisa menerima litak fa'a supaya dia bisa menerima ma fi ina'iha apa yang ada di dalam wadahnya. Nah, jelas nopo maksudnya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, wali Muslim dan milik Muslim. La yasumu tidak, ya yasumu ini apa? La yasumu, janganlah apa ya? Janganlah apa ya gampangan ya? Terjemahan kok ini salah paham. Terjemah ya, kalau diterjemahkan sebenarnya tawar menawar. Kalau terjemah tawar menawar nanti aku jelaskan. La yasumu dan janganlah menawar al-muslim seorang muslim ala sawm. Tawar menawar seorang muslim di atas tawaran al-muslimi muslim lainnya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kenapa 3 hadis ini kita baca secara langsung? Karena 3 hadis ini ada unsur yang bersambung atau ada unsur yang sama, yaitu tentang bai'u hadirin libat. Ya, bai'u hadirin libat. Ya. Itu nanti ada di 3 hadis ini. Maka kita sebutkan semuanya, meskipun nanti di hadis yang 690 itu ada tambahan-tambahan. Tapi intinya tema yang paling besar dalam pembahasan ini adalah ada 2, yaitu talaqi rukban dengan bai'ul hadirin libat, ya. Taib. Maka hadis kita baca semua hadis yang 3 hadis ini. Yang pertama adalah hadis nomor 688. Qala an Tawus, dari Tawus, seorang sahabat muridnya seorang tabi'in muridnya Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqau, jangan mencegat, ya, jangan mencegat ar-rukbana, kafilah dagang. Ya, kalau zaman dulu jelas ya, kalau orang belum semodern hari ini, jadi biasa orang-orang dari daerah lain datang membawa barang dagangan untuk dijual di kampung itu. Maka Nabi mengatakan la talaqau rukban, jangan mencegat kafilah dagang, wala yabi', dan jangan menjualkan. Yabi' di sini menjualkan karena nanti ada li. Ya. Jangan menjualkan hadirun, penduduk sekitar atau orang asli situ, ya, atau ahli qaryah, gitulah gampangannya, libadin, untuk orang luar. Ya. Qultu, aku mengatakan, siapa berkata ini? Tawus. Tawus berkata, li Ibnu Abbas, kepada sahabat Ibnu Abbas, ma qauluhu wala yabi' hadirun libat. Kata Tawus kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ma qauluhu, apa arti sabda Nabi? Hu ini kembali kepada Nabi ya. Apa arti sabda Nabi? Wala yabi' hadirun libat. Apa artinya la yabi' hadirun libat? Maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas apa? La yakunu, tidak boleh, lahu, bagi orang itu, li hadir itu, ya, simsaron, menjadi seorang calo. Ya, kita terjemahkan calo supaya gampang, karena ya. Jadi bai'u hadirin libat itu ditafsiri oleh Ibnu Abbas sebagai sebuah simsar. Ya, sebagai sebuah simsar. Baik. Soalnya nanti gini, ini kan mirip ambek maklar ya. Jadi kan aku yang ngedol. Nah, itu juga simsar, bahasanya simsar. Jadi maklaran itu bahasa Arabnya simsar. Cuma gini, kadang ada beberapa istilah yang dia itu terlalang ketika menjelaskan untuk arti tertentu.
Tapi untuk hal yang lain itu bahasanya sama. Bahasanya sama. Misalnya gini, contoh gini, mohon maaf. Misalkan contohnya jual beli. Iya, jual beli. Kalau misalkan ya saya menjual menjual dagangan, ya misalkan taruhlah HP dengan uang, ini adalah sah dan dia menganggapnya apa? Jual beli, nggak masalah, ya. Tapi ada juga yang gini lah, gampangnya lain, barter aja, barter. Kita katakan barter, untuk barter yang sah dan barter yang tidak sah itu sama-sama disebut barter. Kan gini, kalau barter itu bahan makanan, dia kan masuk komoditas riba. Misalkan 1 kilo beras ditukar dengan beras, maka dia tukar 1 kilo, dapatnya juga harus berapa? 1 kilo. Kalau oleh kurang, kalau oleh luwe. Nek kurang atau luwe, maka tidak sah secara syar'i. Tapi orang akan menganggap itu juga barter. Itu juga apa? Barter. Padahal namanya sama, cuma karena prakteknya itu berbeda, maka ini mempengaruhi hukum. Demikian juga simsar. Simsar yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah ketika menafsiri hadis ini. Tapi ketika nanti dalam prakteknya orang makelaran itu nggak masalah. Meskipun kita terjemahkan juga simsar, tidak masalah. Ya, makelaran. Ya, dia membantu menjualkan, makin nanti jatuhnya wakil. Meskipun secara bahasa kita nyebutkan juga simsar, kita nyebutnya apa? Simsar. Ala kulli hal itu Jadi saya ingin menjelaskan bahwasanya simsar yang ada di sini, ya, tidak mutlak semua yang disebut simsar berarti nggak boleh. Kita lihat dulu apa? Hakikat akadnya, hakikat bentuknya. Ya, hakikat akadnya, makanya dalam masalah fikih muamalah itu penting untuk mengetahui skemanya. Gak iso wong boleh langsung serta-merta gak oleh, atau boleh. Kita harus tahu skemanya gimana, aturannya ya apa. Ya, aturannya ya apa pedot ta? Oh ya, gak apa kayak ngepot data yang apa. Misalkan kayak gini, kemarin kita singgung tentang masalah jual beli just tip. Misalkan just tip. Maka tidak boleh orang ketika dia apa hukumnya just tip, mutlak langsung gak oleh atau mutlak langsung oleh. Karena just tip mungkin ada model yang berbeda. Yang saya pahami belum tentu yang difahami oleh si penanya. Iya kan? Belum tentu. Kalau misalkan saya memahaminya, just tip si pemilik jasa tidak mempersyaratkan adanya tidak mempersyaratkan adanya harus ada hutang di awal kok, gitu kan? Dalam artian nggak mempersyaratkan kamu bayar engko oleh, bayar saiki oleh, gitu loh. Tapi yang dimaksud oleh penanya adalah just tip dengan syarat nggak boleh bayar dulu. Nah, ini kan berarti jual beli jasa kemarin ya, jual beli jasa, tapi ada syarat utang sih kan, utang duit wongi kan. Ini kan menjadi nggak boleh. Nah makanya simsar ini juga sama. Maka jangan nanti ketika kita tahu simsar misalkan, ya kita harus tahu dulu polanya, skemanya. Nah kalau simsarnya yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah bai'u hadirin libat, yang ini nggak boleh. Lalu hal kita baca lagi hadisnya. Hadis berikutnya 689. Qala wa an Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqau al-jalab. La talaqau, jangan mencegat, waduh ya sama. Al-jalab itu barang yang datang dari luar. Barang yang datang dari luar. Faman tulukiya, maka barang siapa yang dicegat. Dia bawa barang ini. Jadi man ini berarti yang bawa barang ya, bukan pembelinya. Maka barang siapa yang dicegat di tengah jalan sebelum dia masuk ke pasar atau masuk ke kota itu, fasturiya minhu, lalu dia dibeli darinya. Dibeli ya, barangnya itu di luar ya, barangnya di luar dibeli. Fa idza ata, lalu jika datang sayyiduhu, pemilik barang, datang mana? Asuk, ke pasar.
Sekarang sudah tahu harga sekarang dia. Nah, di luar belum tahu harga kan? Ketika sudah datang pemiliknya dan sudah mencapai pasar, fahuwa bil khiyar. Maka si pemilik barang memiliki hak khiyar. Hak untuk membatalkan atau membiarkan barangnya laku tadi di luar. Ya, taib. Rawahu Muslim, hadis Muslim. Sekarang hadis 690. Qala wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, naha Rasulullah SAW melarang. Ada beberapa ya. Yang pertama, an yabi'a hadirun libadin, menjualkan penduduk asli penduduk sekitar, libadin untuk penduduk luar. Yang pertama. Yang kedua, wala tanajasu, dan jangan berbuat najis. Ya, kemarin kita sudah bahas ya najis ya. Tanajas itu orang apen-apen tadi, yang dia datang untuk mengenaikan harga, apen-apen. Itu najis. Ya, akal-akalan ini bagul ya. Atau pembelinya ngakali bagul bisa. Wala yabi'ur rajulu, yang ketiga, dan janganlah menjual seorang laki-laki ala bai'i akhihi, di atas jualan orang lain. Ya. Di atas jualan orang lain. Wala yakhtubu, dan jangan mengkhitbah, melamar ala khitbati akhihi, di atas lamaran saudaranya. Wala tas'alul mar'ah, dan jangan meminta seorang wanita talaqa ukhtiha, talak saudarinya. Apa maksudnya talak saudarinya? Gambarannya itu ada seorang laki-laki di bojo loro, wayuh. Nah, misalkan dia poligami. Maka kata Nabi, ini kan berarti istri pertama dengan istri kedua ini kan saudari sebenarnya, sama-sama muslimah kan, saudari. Maka jangan istri pertama atau istri kedua lah, salah satu istri minta ke suaminya untuk nyeraikan istri satunya. Jangan meminta seperti itu. Ya. Jatuh pelakor kalian. Jangan seperti itu. Ya, dan Nabi melarang, jangan minta seorang wanita untuk mentalak saudarinya, maksudnya mentalak saudari madunya, gampang ini ya. Litakfa'a, supaya si wanita tadi yang minta untuk supaya suaminya menceraikan istri satunya, litakfa'a, supaya dia bisa menerima mafi inaiha, apa yang berada di wadah istri satunya. Dalam artian, cek jatai bojoku, bojo apa jenenge? Ya apa ya? Madu ya, madunya itu bisa beralih ke dia semuanya. Itu maksudnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya belonjone tambah. Cek nang kabeh. Begitu. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim, la yasumul muslim. Janganlah tawar-menawar seorang muslim ala saumil muslim, di atas tawar-menawar orang lain. Di atas tawar-menawar orang lain. Baik. Maka sekarang kita sampai pada penjelasan. Maka di tiga hadis ini ada beberapa transaksi yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah transaksi yang dilarang, talaki rukban. Talaki ar-rukban. Gambarannya bagaimana talaki rukban itu? Gambarannya talaki rukban itu, ada orang dari luar kampung dengan membawa barang dagangan, atau orang dari luar pasar yang dia masih belum tahu harga di dalam kampung itu kan. Dari luar, dia ingin menjual barangnya di kampung itu, dan dia masih belum mengetahui harga di kampung itu. Kemudian ada orang yang mencegat di tengah jalan, kemudian dia membeli barang dagangan si orang yang jualan tadi. Tujuannya apa? Ya jelas, yang beli supaya bisa dapat untung. Soalnya apa? Karena orang yang datang tadi nggak tahu harga pasar. Iya, nggak tahu harga pasar. Loh, itu ini kan dia kan orang situ kan, jadi dia tahu harga pasar. Maka dia datang membeli dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Ya, ini namanya talaki rukban, nyegat kafilah dagang. Ya, nyegat kafilah dagang. Baik. Maka jual beli semacam ini
ya, jual beli semacam ini terlarang. Itu yang pertama. Jual beli talaqi rukban itu terlarang. Ya. Atau yang dalam bahasa lain talaqil jalab itu tadi. Bahasa lain adalah jalab ya. Bahasa itu satunya jalab. Hadis yang 689 tadi bahasanya la talaqul jalab, ini sama, la talaqur rukban. Itu yang pertama. Poin yang kedua tentang jual beli ini, hukumnya sah atau enggak? Kalau misalkan sudah transaksi seperti itu, apakah hukumnya sah? Barang jadi milik si pembeli dan uang jadi milik si penjual? Para ulama mengatakan jual belinya sah. Poin kedua. Poin yang ketiga, si pemilik barang kalau nanti sudah tahu harga pasar, dia punya hak untuk membatalkan atau membiarkan jual beli yang sudah berlalu tadi. Ketika dia itu sudah masuk apa? Masuk pasar. Dan itu diisyaratkan dalam hadis 689. Makanya Nabi mengatakan faman tulukiya fashturiya minhu fa idza ata sayyiduhu suq fa huwa bil khiyar. Kalau dia akhirnya dibeli, kalau sudah jual beli, transaksi di luar, kemudian akhirnya dia lanjut masuk. Ternyata misalkan barang tadi dibeli seharga 10.000. Ketika masuk, dia tahu ternyata barang itu harganya di 20.000. Jadi rugi 10.000, rugi 100%. Maka si pemilik barang punya pilihan. Dia boleh menggugat si pembeli tadi, dilaporkan ke hakim supaya didatangkan, kemudian dia batalkan jual belinya, boleh. Atau dia ikhlaskan, ini bapak lah. Jual belinya sah, tetap sah, nggak masalah. Ini yang pertama ya, talaqi rukban. Talaqi rukban. Maka dari apa yang sudah saya paparkan, kita tahu bagaimana kalau orang dari luar ini, tapi sudah tahu harga pasar, aku harus ngerti regane piro. Iya. Ya, harus ngerti apa? Harganya sudah tahu. Kemudian ada orang mencegat di jalan, misalkan wong pacet kate dodol nang nggone pasar Mojokerto. Iya, wong pacet kate dodol nang nggone pasar Mojokerto. Tutuk jabon dicegat wong. Misalkan. Cak, tak tukune saiki. Tapi dia sudah tahu harga pasar. Hari ini kan sudah wis umum ngerti kabeh kan. Maka kita katakan boleh-boleh saja ketika itu. Boleh-boleh saja. Karena jual beli ini dilarang, ada unsur penipuan. Ada unsur apa? Penipuan. Yang merugikan pihak penjual. Yang merugikan apa? Pihak penjual. Maka kalau misalkan sudah tahu harga, ya nggak masalah. Ya, sudah tahu harga maka tidak masalah. Baik. Kemudian jual beli yang kedua. Wala yabi' hadirun nibat. Yang distilahkan dengan orang kampung menjualkan barang dagangan orang luar kampung. Ya, orang kampung menjualkan barang dagangan orang luar. Gambarannya bagaimana? Gambarannya ada orang yang dia itu ingin menjual barangnya di pasar. Ingin menjual barangnya di pasar. Kemudian ada orang pasar yang dia datang. Kemudian dia mengatakan kepada si pemilik barang, Cak, timbang sampean pegel-pegel, gitu kan? Nunggu barangnya sampean, menunggu barangnya sampean ini payu gitu ya. Sampean tinggal barangnya, tunggu di rumah, tak dolno regane tak undakno. Cek apa? Supaya sampean dapat untung. Supaya apa? Sampean dapat untung. Aku ya oleh untung jelas. Jelas. Harganya tak undakno. Ya, harganya saya naikkan supaya saya dapat untung. Nah, jual beli ini juga terlarang oleh Nabi SAW. Dilarang. Jual beli semacam ini atau praktek akad semacam ini, ya, juga dilarang oleh Nabi SAW yang dibahasakan dengan bai'u hadirin ribat. Ya, bai'u hadirin ribat. Nah, alasannya apa? Alasannya yang pertama, kalau zaman dahulu itu kan jual beli tidak sebanyak sekarang ya. Kalau praktek semacam ini dilakukan, maka harga pasar yang harusnya bisa lebih rendah akan menjadi lebih tinggi. Ketika ada ini loh, misalkan gini lah.
misalkan orang kampung tadi dia sudah memperkirakan dia petani, nggowo misalkan bayem lah, misalkan bayem, bayem lah, jagung misalkan, jagung. Dia ngitung-ngitung, ini jagung ini 1 kilo. Ketika saya hitung-hitung jerih payah saya, ngairi, ngasih mes dan seterusnya. Ini kalau misalkan saya jual 10.000 sekilo itu untung, sudah untung. Sebenarnya pedagang di pasar ketika membeli langsung ke petani itu harganya bisa 10.000. Tapi karena antara pedagang dengan produsen ini terhalangi oleh seseorang dan dia mencari untung di situ, akhirnya apa? Harga dinaikkan jadi 15.000. 10.000 balik ke si petani, 5.000-nya keuntungan untuk si penengahnya tadi. Jadi dia itu antara pedagang pasar dengan dengan produsen. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena nanti bisa mempengaruhi harga pasar. Harga pasar akan meningkat. Ya, harga pasar akan meningkat. Itu yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Ya. Nah, dampaknya juga apa? Karena harga pasar meningkat, harga di kampung juga meningkat. Kan harga di kampung kan melihat harga pasar kan. Jadi sebenarnya harga yang seharusnya bisa lebih rendah menjadi lebih tinggi karena munculnya satu orang tadi. Karena munculnya satu orang. Nah, itu model transaksi di masa lalu. Model transaksi di masa lalu. Maka di sini Nabi SAW melarang. Kenapa? Kalau misalkan Anda ingin, misalkan orang yang jadi penengahnya tadi antara pedagang dengan produsen, kalau misalkan mau bisnis, silakan Anda jadi pedagang langsung. Iya. Jangan menjadi menjadi penghalang antara pedagang dengan produsen langsung. Penghalang antara pedagang dan produsen. Itu zaman dulu. Nah, kalau di zaman sekarang sistemnya memang sudah diketahui. Dalam artian pabrik itu nggak mungkin langsung ke pasar. Kecuali kalau petani mungkin langsung ke pasar. Tapi kalau pabrik sebagai produsen nggak mungkin langsung ke pasar. Dia lewat distributor. Sistemnya memang gitu kan. Kan nggak mungkin pabrik langsung ngejoki pasar. Nggak mungkin. Pabrik ngejoki distributor. Distributor baru ke pasar. Nah, maka kita katakan kalau seperti ini bagaimana? Ini penghalang. Distributor ini kan menghalang. Kita katakan tidak masalah. Tidak masalah. Karena di situ distributor jatuhnya juga sebagai pedagang. Iya kan? Distributor sebagai pedagang. Iya. Maka tidak masalah. Ya, dan memang sistemnya sudah seperti itu dan itu sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin pada hari ini. Jadi tidak mempengaruhi hal tersebut. Tapi fa'ala kulli hal. Nah, ini yang disebut oleh Simsar istilahnya oleh Ibnu Abbas. Ya, sebagai calo tadi, sebagai calo. Calo kan gitu kan. Calo kan orang itu sebenarnya harga tiket itu sebenarnya bisa normal. Tapi calo ini datang menengahi antara penjual dengan pembeli, namun dengan harga yang dinaikkan. Ya, dengan harga yang dinaikkan. Ini sebenarnya juga dilarang Nabi sebenarnya. Sistem percaloan gini. Ya. Tapi loh, saya kan cuma jasa saja. Iya, tapi akhirnya harganya akan merusak harga pasar. Ya. Munculnya dia akan merusak harga pasar. Beda dengan distributor, beda dengan makelar. Kalau mereka nggak akan merusak harga pasar. Tapi munculnya calo merusak harga pasar. Ya, merusak harga pasar. Baik, fa'ala kulli hal. Maka yang dilarang oleh Nabi SAW yang kedua adalah apa? Tadi, dia menjualkan barang dagangan untuk orang luar, ya, yang mana dampaknya akan merusak harga pasar. Yang mana dampaknya akan merusak harga pasar. Baik. Namun ada catatan tambahan. Para ulama Syafi'iyah memberikan syarat. Syaratnya jual beli model ini dilarang kalau dia adalah bahan makanan. Dalam artian kebutuhan primer orang. Ya. Kenapa? Karena namanya kebutuhan primer.
orang harga HP naik, gak ada yang protes. Tapi kok beras munda, kok minyak munda, ya, atau telur atau ayam naik dengan harga yang tidak wajar, munda 10.000 misalkan, moro-moro ya, misalkan, ya ayam misalkan biasanya telu 8 misalkan, terus jadi 4 8 sak kilo, orang sudah cerik-cerik itu. Oh, iya. sudah waduh ini gimana, akhirnya apa, semuanya berdampak, dampaknya luas. Makanya Imam Syafi'i memberikan syarat ini berlaku kalau untuk bahan makanan karena dampaknya akan luas. Tapi kalau yang non bahan makanan maka nggak masalah meskipun ada simsar tadi, nggak masalah ya. Baik, itu yang kedua, dan ini yang inti dari pembahasan kita di dua hadis 688 dan 689. Nah, di 690 ada tambahan larangan. Wala tanajasu, najis sudah kita bahas, kita lewati saja. Ada yang lain yaitu apa? Wala yabi'u rajulu ala bai'i akhihi. Termasuk yang dilarang. Jangan menjual seseorang di atas jualan orang lain. Gambarannya gimana? Gambarannya ada orang yang sedang transaksi di tempat. Ya, transaksi di tempat. Kita sedang nego-nego, kemudian ya, saya beli ya, sudah saya jual, akad terjadi. Ya. Sudah kasih uangnya. Atau misalkan sudah saya beli ini, yo ya. Baik. Kemudian ada pedagang lain datang. Cak wis tuku ta? Iya, sudah saya beli ini. Berapa harganya? Taruhlah 100.000. Kemudian pedagang ini mengatakan, "Oh, saya punya barang yang sama loh, Cak. Tapi saya berani ngasih harga cuma 90.000, Anda untung 10.000. Hemat 10.000. 2.000 ini sok bayar parkir. 10.000 sampean sain lebono dompet." Misalkan, saking pinternya ngomong misalkan di hadapan pedagang di waktu itu. Maka ini dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena ini bisa merusak hubungan. Merusak hubungan. Dan ini juga menjadi penyebab perpecahan, pertikaian itu muncul dari situ. Wong wis enak-enak ini kok moro-moro ada orang ketiga, maka ini dilarang. Maka termasuk yang dilarang oleh Nabi adalah orang menjual barang di atas jualan orang lain. Ini dilarang. Termasuk di kias menjual juga membeli. Membeli juga sama, cuma ini bedanya nanti ada pembeli lain gitu aja. Ini juga nggak boleh. Baik, nah namun syaratnya ini berlaku larangan kalau misalkan masih di majelis akad. Masih di tempat ini. Maka kalau sudah di luar majelis akad, misalkan apa? Saya sudah pulang, misalkan saya yang beli, saya sudah pulang. Kemudian ada pedagang sampingnya tadi. Kemudian ngasih tahu ke saya punya barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Dengan harga yang lebih murah. Nih, sampean gelem tuku nang aku gak apa-apa. Loh, terus ya apa? Saya sudah terlanjur beli. Ya apa-apa, sampean tanya saja, barangkali bisa dikembalikan. Nah, kalau semacam ini nggak masalah. Nggak masalah, ya. Akhirnya misalkan saya akhirnya balik, kemudian Cak, aku kasih tuku barangnya sampean, misalkan boleh nggak gitu? Saya boleh nggak tukar? Hukum asalnya sebenarnya penjual punya hak untuk menolak, karena jual beli sudah terjadi kan, punya hak untuk menolak. Tapi kalau misalkan penjualnya juga nerima, oh ya nggak apa-apa Cak, tak balikno duit sampean 100.000. Makanya nggak apa-apa, namanya ikolah. Ikolah itu batal jual beli dengan kesepakatan bersama. Nggak masalah. Akhirnya terjadi ikolah, saya beli barang dari yang satunya dengan harga 90.000, nggak masalah. Ya, jadi larangan ini berlaku kalau dalam majelis akad. Baik. Kemudian larangan ketiga yang mirip sebenarnya dengan jual beli ini, tapi ini saum. Ya, saum. Saum ini yang ini wali muslimin dalam hadis, dalam riwayat Muslim, wala yasumul muslim ala saumil muslim. Nah, saum itu apa? Saum itu saya bahasakan tawar-menawar. Maksudnya apa saum ini? Berarti dia masih belum dalam keputusan jual beli. Belum transaksi jual beli. Masih apa? Masih nego-negoan harga. Masih nego-negoan harga di tempat. Ya. Maka Nabi SAW melarang ada orang lain ketika kita sedang nego, ada orang lain masuk. Kemudian dia merusak diskusi antara pembeli dan penjual. Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu tadi dampaknya nanti bisa terjadi perpecahan.
orang akan benci dan seterusnya. Baik. Nah, ini juga terlarang. Yang larangan berikutnya yaitu apa? Tawar-menawar di atas tawar-menawar orang lain. Ini nggak boleh. Larangan yang berikutnya, wala yakhtubu ala khidbati akhi. Ya, melamar di atas lamaran orang lain. Ini juga nggak boleh. Ya. Misalkan ada seorang laki-laki melamar seorang wanita. Kemudian kita tahu kalau wanita itu sedang dilamar. Dan juga kita tahu bahwasanya si wanita belum menolak. Kemudian kita secara sengaja masuk, ya, karepe nikung. Aku untung aku sing oleh misalkan. Dia masuk, maka ini dilarang, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi tadi dengan dua syarat. Syarat yang pertama dihukumi tidak boleh. Syarat yang pertama, orang yang melamar tadi memang dia tahu. Maka kalau dia nggak tahu, saya nggak tahu kalau dia sudah dilamar orang lain. Ya. Maka kalau nggak tahu ya nggak berdosa. Nggak berdosa. Atau dia tahu, tapi setahu dia si wanita sudah menolak. Setahu dia si wanita sudah menolak. Ya kurung-kurung jare loh. Ya, misalkan ada yang ngomong, loh kok gak iki lamaran aja si Fulanah misalkan, arek kok lamar saja. Mingga ngomong loh, bukannya wis dilamar arek iko sih misalkan, si A misalkan. Informan kita mengatakan, loh enggak, wis gak gelem kok arek wedok gak gelem, gak mau dia. Nah, maka di situ kan berarti kita merasa, oh, setahu saya itu sudah menolak, maka kita masuk di situ. Ternyata kok gorong. Jangan tanya jawaban yang larang situ maka kita nggak berdosa, kita nggak salah. Ya, maka ada dua syarat. Yang pertama adalah dia mengetahui bahwasanya memang sudah dilamar. Kemudian yang kedua, dia juga mengetahui bahwasanya wanitanya belum memberikan jawaban. Ya, kemudian langsung gitu. Ya, ditekung misalkan, maka nggak boleh. Kemudian yang terakhir ya, larangan yang terakhir yang dilarang Nabi, yaitu wanita istri meminta kepada suaminya untuk menceraikan istri satunya. Ya, madunya, entah sing njaluk iku mbok nom utawa mbok tuwek, padha ae. Ya. Kalau misalkan mbok nom yang minta mbok tuwek diceraikan, jelas sing berarti pelakor. Tapi kalau misalkan mbok tuwek sing njaluk misalkan ceraikan saja mbok nom, nggak tahu gorong ono istilah ya. Tapi intinya nggak boleh. Ya, tidak boleh meminta semacam itu. Kenapa? Karena poligami syariat. Dalam artian syariat sesuatu yang diperbolehkan. Ya, hukum asalnya poligami itu mubah. Jadi diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalkan kita menghalangi untuk satu hal yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala dan bisa berdampak buruk ya pada yang lain, maka ini termasuk kedzaliman. Tapi demikian yang bisa kita bahas. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam.